Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang pengantar ilmu bahasa Arab. Pernahkah kita berpikir kenapa di dalam Al-Qur'an terkadang kita menemukan kata yang dalam harokat dhammah, kemudian terkadang kasrah dan terkadang fathah. Contohnya lafzul jalalah, lafaz Allah dalam Al-Qur'an terkadang kita temukan harokatnya kasrah. Contohnya dalam lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Di situ lafaz Allah, lafzul jalalah berharokat kasrah. Kan tapi pada ayat yang lain, contohnya dalam ayat kursi, ya. Di situ kita menemukan bahwasanya lafzul jalalah, lafaz Allah dalam harokat dhammah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dalam ayat yang lain yang juga populer, ya, di kalangan kaum muslimin, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha, lafzul jalalah di sini berharokat fathah. Apakah perbedaan harokat ini tidak ada faedahnya? Atau bolehkah kita membacanya dengan Allahi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau Allaha? Bolehkah kita membaca seperti itu? Tidak boleh. Karena ada kaidah yang mengatur kapan kita memberikan suatu kata harokat fathah, dhammah dan kasrah. Dan kaidah tentang pemberian harokat ini dibahas di ilmu nahwu, ya. Jadi kalau kita nanti belajar bahasa Arab, kita akan mengenal istilah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kedua ilmu ini merupakan ilmu yang paling mendasar yang wajib dikuasai oleh setiap orang yang ingin mempelajari bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof, ya. Dimana fokus dari ilmu nahwu adalah bagaimana cara kita menyusun kalimat, ya. Bagaimana cara kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang dapat dimengerti maknanya, dapat difahami maknanya. Ini dibahas di ilmu nahwu. Dan berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak mengenal bunyi, ya. Artinya kalau di bahasa Indonesia, yang kalau nama orang Zaid, ya Zaid aja. Nggak ada istilahnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kalau ada nama orang Zaid, ada lagi namanya Zaidun, itu pasti orangnya beda-beda. Ya, kalau orang Indonesia antara Zaidun, Zaidan, Zaidin itu orangnya beda-beda. Tapi di Arab untuk nama yang sama Zaid itu terkadang diberi harokat dhammatain, Zaidun. Terkadang Zaidan, terkadang Zaidin, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Dan ini dibahas dalam ilmu nahwu. Lalu apa yang dibahas oleh ilmu shorof? Perubahan dari kata yang satu ke kata yang lain. Ya. Bila fokus ilmu nahwu adalah bagaimana merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang dapat difahami maknanya, maka ilmu shorof ini fokusnya adalah bagaimana cara kita merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya misalkan di dalam Al-Quran, kita dalam Al-Fatihah, ya, ada kata alhamdu, ya. Alhamdu artinya apa? Pujian, ya. Segala puji bagi Allah. Jadi hamd ini artinya adalah pujian. Kemudian kita mendengar, ya, nama kaum muslimin yang namanya Mahmud. Di situ ada unsur ha, mim dan dal. Maknanya adalah yang dipuji. Yang dipuji. Kemudian ada lagi nama orang Hamid. Artinya Yang memuji. yang memuji. Kemudian ada lagi Muhammad. Artinya Yang paling terpuji. yang dipuji juga, yang terpuji. Ada lagi yang namanya Hamdi. Ada kan yang namanya orang Hamdi, ya, yang artinya pujianku. Kalau kita lihat kata-kata ini memiliki akar huruf yang sama, ya, tersusun dari ha, mim dan dal. Dan kalau kita lihat pula maknanya nggak jauh-jauh dari Pujian. makna pujian, memuji, yang dipuji, yang terpuji, ya. Dan ini dibahas di ilmu shorof, ya. Artinya dengan mengetahui akar suatu kata, kita akan mengetahui maknanya, ya. Contohnya seperti alhamdu, hamid, mahmud.
setiap kata-kata ini akar hurufnya ada 3 saja, ha, mim, dan Dal. dal. Dan ini dibahas dalam ilmu sorof. Bagaimana cara kita merubah dari Hamad ke Hamid, ke Mahmud, dan ke Muhammad. Ya, jadi inilah yang akan kita bahas dalam ilmu sorof. Jadi kalau Anda simpulkan, ilmu sorof ini menyediakan kata-katanya. Jadi ibaratnya ilmu sorof ini gudang kata-kata. Nah, ketika kita ingin merangkai kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami, maka kita gunakan ilmu nahwu. Karena itu wajib bagi setiap orang yang belajar ilmu nahwu untuk mempelajari ilmu sorof dan sebaliknya. Karena kedua jenis ilmu ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus kita pelajari secara bersamaan. Lalu apa alasan kenapa di program bisa ini kami lebih mendahulukan ilmu sorof ketimbang ilmu nahwu? Alasannya adalah berbeda dengan ilmu nahwu. Ilmu sorof itu memiliki rumus-rumus, memiliki kaidah-kaidah yang tidak serumit ilmu nahwu. Jadi kalau kita sudah berbicara ilmu nahwu, nanti banyak sekali kaidah-kaidah yang banyak sekali pengecualiannya. Berbeda dengan ilmu sorof. Ilmu sorof ini sudah ada rumus-rumusnya, sehingga kita cukup menghafal rumusnya, maka kita bisa menguasai ilmu sorof. Apalagi di dalam program bisa, kami memberikan kepada para peserta rumus-rumus sakti yang akan memudahkan mereka dalam memahami rumus-rumus yang ada dalam ilmu sorof. Contohnya rumus saktinya, aku yakin hanya dia untukku kini. Kemudian ujub diri bisa hina diri. Kemudian rumus, kamu makin sayang sama kami, atau aku makin sayang sama mami, atau aku makin sayang sama abi. Jadi sengaja kami berikan rumus-rumus yang dengan rumus tersebut para peserta bisa memahami rumus secara cepat. Baik, ada pertanyaan dari antum? Bedanya ilmu nahwu dengan ilmu sorof? Jelas ya. Nah, bagi kita seorang muslim sangat penting ya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Alasannya kenapa? Karena Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah dalam bahasa Arab, kitab-kitab para ulama juga dalam bahasa Arab. Baik, mungkin ada orang yang akan berkata, tapi kan sekarang banyak sekali Quran terjemahan, tafsir terjemahan, hadis pun hampir semua kitab hadis sekarang sudah ada versi terjemahnya. Kitab-kitab para ulama pun sudah mulai banyak yang diterjemahkan. Lalu untuk apa lagi kita belajar bahasa Arab? Jawabannya adalah akan sangat berbeda ketika kita memahami Al-Quran langsung dari bahasa Arab, dari ketimbang kita memahami Al-Quran dengan bahasa terjemahan. Karena pada dasarnya ketika kita membaca sebuah karya terjemah, kita sebetulnya sedang membaca hasil terjemahan dari si penerjemah. Artinya tidak langsung memahami dari Al-Quran. Apalagi kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini memiliki rasa bahasa yang sangat tinggi, yang terkadang kalau dipahami dengan konteks bahasa Indonesia kadang jauh berbeda. Jadi ada rasa yang berbeda karena bahasa Arab ini memiliki rasa bahasa yang sangat tinggi, sehingga kalau kita terjemahkan secara langsung ke bahasa Indonesia terkadang ada mana-mana yang kurang menggigit istilahnya. Oleh karena itu penting bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari bahasa ini. Benarlah perkataan seorang penyair, an-nahwu aula awalan ayu ulama idzal kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari. Karena al-kalam, perkataan, baik kalamullah, perkataan Allah dalam Al-Qur'an, kalamur Rasul, perkataan Rasulullah dalam hadis, dunahu lan yufhama. Tanpa kita memahami ilmu nahwu ini, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran. Ya, jadi bahasa Arab ini, ilmu nahwu dan ilmu sorof ini merupakan kunci ya, yang dengannya kita bisa membuka gudang dari ilmu Islam, atau ia bagaikan perahu yang dengannya kita bisa berlayar ya di luasnya samudra ilmu Islam. Baik, Anda rasa untuk pengantar cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.